Betul, dari 0 km sampai batasnya pohon beringin ini. Dua pohon beringin ini pangurahan. Pangurahan itu dari kata murah yang artinya mengusir. Nah, yang diusir apa? Yang diusir adalah segala hawa nafsu yang negatif yang melekat pada diri manusia. Karena gambarannya, ketika manusia sudah menapaki di alun-alun utara yang berpasir ini adalah penggambaran manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar atau di alam barzah. Makanya sekarang dikembalikan seperti zaman dulunya menjadi pasir. Oh, ini zaman dulu memang pasir? Zaman dulunya memang pasir. Pertamanya memang pasir. Bahkan lebih luas areanya. Jalan aspal ini kan dulu belum ada ya. Dan itu masih pasir. Kegiatan ini memiliki tujuan yaitu untuk mengajak masyarakat, tidak hanya masyarakat Kota Yogyakarta saja, tapi nanti masyarakat semua yang ada di Kota Jogja ini untuk sama-sama belajar atau mengenal tentang apa itu sumbu filosofi. Karena saat ini sumbu filosofi ini saat ini sedang dalam tahapan didaftarkan menjadi World Heritage sebagai warisan dunia kepada pihak UNESCO. Ya harapannya ya nanti ini pihak UNESCO akan meng-ACC kegiatan ini atau program ini seperti itu. Nantinya kan kalau misalkan sumbu filosofi sudah di ACC di Kota Yogyakarta ini, tidak hanya ada nominasi Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang terkenal, tapi nanti tata ruang Kota Yogyakarta ini akan diakui secara internasional seperti itu. Harapannya kan demikian ya. Nah kegiatannya sebab itu dilaksanakan menggunakan bis Jogja Heritage Track ini. Ini adalah smart bus. Dimana kalau kita perhatikan di bagian bawah kursi itu ya sudah tersedia colokan untuk ngecas HP atau port USB. Port USB kemudian ada audio jack, ada MP3 player. Jadi nantinya kedepannya akan diprogram apabila edukatornya menyampaikan menggunakan bahasa Indonesia nanti akan auto translate ke bahasa asing yang dikehendaki. Tapi sementara ini masih dalam tahap pengembangan. Gitu. Kemudian ada beberapa fasilitas yang lainnya yang cukup lengkap. Dari segi keamanan sudah ada seat belt yang tadi sudah saya sampaikan ya, dapat digunakan selama perjalanan berlangsung. Kecuali nanti kalau turun sabunnya mau dilepas dulu, gitu ya. Dan kursinya katut sampai ke bawah. Gitu. Kemudian di bagian belakang itu ya ada alat yang berwarna merah sama seperti di samping kiri saya. Ini adalah alat pemecah kaca yang dapat digunakan dalam keadaan darurat, tapi tidak perlu dicoba, gitu ya, karena bisnya masih baru. Kemudian di dekat kursi lipat atau kursi disabilitas ini juga sudah tersedia satu buah tabung apar atau tabung alat pemadam api ringan yang juga dapat digunakan dalam keadaan darurat seperti itu. Nah kegiatan ini gratis, tidak dipungut biaya sepersen pun ya, karena sudah difasilitasi menggunakan dana keistimewaan Yogyakarta. Mungkin boleh dibantu tepuk tangan ya. Ya. Kunci utamanya itu pemandunya harus menyebutkan itu, kalau enggak besok saya ditelepon suruh menghadap gitu ya. Enggak ada yang bercanda. Ini kenapa harus disebutkan? Karena ini ya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Banyak masyarakat kalau melihat kegiatan ini nanti timbul pertanyaannya ada dua. Pertama, naiknya dari mana? Kedua, bayarnya berapa? Itu ya. Ada yang bilang bayarnya 20.000, ada yang bilang bayarnya 50.000. Padahal ini programnya gratis, program pemerintah. Gitu ya. Nah ini makanya harus ditekankan terlebih dahulu bahwa ini tidak dipungut biaya seperti itu. Tujuan utamanya ya untuk memberikan sosialisasi, edukasi ataupun informasi tentang sumbu filosofi. Karena
karena itu tadi ya UNESCO ini dalam waktu dekat akan datang ke kota Yogyakarta, yaitu informasinya dengar-dengar ini bulan Agustus ini gitu. Oleh sebab itu bulan Agustus ini kami betul-betul bekerja ekstra untuk memaksimalkan menyampaikan kepada masyarakat luas berkaitan dengan adanya sumbu filosofi. Tapi kalau berkaitan dengan sumbu filosofi tidak pernah dengar ya, saya rasa sudah cukup paham juga. Tapi izinkan saya untuk menyampaikan sedikit apa yang kami pahami tentang sumbu filosofi. Nah, sebelum masuk ke tentang sumbu filosofi, saya ceritakan sedikit tentang sejarah kota Yogyakarta. Jadi sebagaimana kita ketahui, di kota Yogyakarta ini kan ada sebuah kerajaan ya, ada sebuah keraton atau istana, ada sebuah keraton yang bernama Keraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi, atau yang kemudian setelah bertahta bergelar sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Nah, beliau ini selain dikenal sebagai seorang raja yang arif dan bijaksana, juga dikenal sebagai seorang arsitektur yang ulung, sebagai seorang maestro. Buktinya apa? Buktinya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini adalah arsitektur yang membangun Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat di kota Solo. Tapi bedanya apa? Di kota Solo, Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini membangun keraton untuk saudaranya, untuk kakaknya, yaitu Pakubuwono II. Sedangkan di kota Yogyakarta ini, beliau membangun keraton ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan di kota Jogja. Nah, dibangunnya kapan? Keraton Yogyakarta ini dibangun pada tanggal 13 Februari tahun 1755 atas landasan perjanjian Giyanti, di mana membagi wilayah kerajaan Mataram Islam ini menjadi dua bagian. Satu menjadi Keraton Solo, satu menjadi Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Nah, kalau berkaitan dengan tata ruang tadi ya, kan Sultan dikenal sebagai arsitektur yang ulung. Kalau di sini saya punya peta sederhana, dena sederhana ya tentang tata ruang kota Yogyakarta. Kalau bagian tengah ini adalah kawasan atau area Keraton Yogyakarta. Keraton Yogyakarta ini dibangun di tengah-tengah di antara Gunung Merapi dan Laut Selatan. Nah, antara ketiga elemen ini ada Gunung Merapi, Keraton, dan Laut Selatan atau Pantai Parangkusumo ini kita kenali sebagai atau kita sebut sebagai garis imajiner atau garis bayangan. Karena apa? Garisnya sebenarnya tidak betul-betul tegak lurus. Karena keratonnya condong ke sisi barat, jadi sedikit berbelok. Tapi tidak hanya sampai di situ saja, kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama ini mengaplikasikan atau mewujudkan berbagai filosofi Jawa yang sangat adiluhung ke dalam tata ruang kota Yogyakarta. Jadi membangun kota Yogyakarta ini sedemikian rupa, tidak asal-asalan bangun tubuh silek di utara, itu tidak sembarangan, ada maksudnya gitu ya. Nah, sebagai contohnya kalau di denah ini, di sebelah utara Keraton Yogyakarta dibangun sebuah ketenger atau monumen penanda yang kita kenali sebagai Tugu Yogyakarta, atau namanya zaman dulunya adalah Tugu Golong-Giling. Kemudian di bagian selatan dibangun sebuah pos perburuan yang bernama Panggung Kerapia. Nah, ketiga elemen ini, mulai dari Panggung Kerapia, Keraton Yogyakarta, dan Tugu Yogyakarta, ini kita sebut sebagai sumbu filosofis. Nah, di garis ini ya, tiga ini sumbu filosofis hanya tiga ini, tiga elemen ini saja. Tidak sampai Merapi dan tidak sampai ke pantai, hanya sampai Panggung Kerapia tadi untuk batasnya. Nah, di sumbu filosofis ini mulai dari nama-nama bangunan, nama jalan, tumbuh-tumbuhan ini semua mengandung makna, semua mengandung filosofi. Nah, di sumbu filosofi ini terkandung filosofi Jawa yang sangat adiluhung berkaitan dengan konsep sangkan paraning dumadi atau asal mula kehidupan manusia dan tujuan manusia kembali. Seperti itu. Kalau peserta ini, peserta Jogja Heritage Track nanti semuanya kembalinya akan kemana ini? Ke rumah masing-masing ya, betul ya, gitu. Karena kalau peserta kemarin itu saya tanya kembalinya kemana? Kembalinya ke tanah, Mas. Loh, kita mau refreshing loh. Kita mau refreshing kok kembali ke tanah gitu ya. Oh iya gitu. Nanti kembalinya ke rumah masing-masing, Bu, gitu. Nah, itu tadi modal sekali. Ini berarti masih fokus ya. Gitu. Gitu. Nah, berkaitan dengan sumbu filosofi sangkan paraning dumadi dapat dibaca melalui dua sudut pandang, yaitu sudut pandang sisi selatan dari Panggung Kerapia ke arah utara menuju keraton ini bercerita tentang konsep sangkaning dumadi atau asal mula kehidupan manusia. Kemudian yang kedua dari Tugu Yogyakarta ke arah selatan menuju keraton ini nanti akan bercerita tentang konsep paraning dumadi atau tujuan manusia kembali. Tapi tadi secara
makna khususnya ya nanti manusia itu akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Nah, berkaitan dengan rute dan tema hari ini kan adalah tema Paraning Dumadi. Jadi nanti kita akan menyusuri menuju Yogyakarta hingga area Keraton Yogyakarta. Kemudian nanti kita akan kembali melewati area Pakualaman hingga Jalan Sultan Agung seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Kalau ada monggo ya, atau mungkin mau menambahkan didiskusikan, silakan. Fungsi masing-masing itu tadi ya. Iya. Ini kan tugu itu patoknya. Iya. Terus keraton, terus ke sambungan. Bangun ya. Ya. Itu sebetulnya dulu itu fungsinya apa? Nah ini ya, untuk berkaitan pertanyaan Ibu, akan saya jawab nanti gitu ya. Setelah Nanti gitu ya. Oke, kalau saat ini kita baru saja melewati salah satu jembatan yang terkenal ya. Namanya jembatan apa ini? Gondolayu. Jembatan Gondolayu ini kebetulan pintunya sudah saya kunci ya, jadi ibu-ibu semua tenang, aman. Karena dia mengatakan Gondolayu itu dari kata gondol wong ayu ini ya. Ini katanya dari kata gondol wong ayu, makanya ini pintunya harus dikunci gitu. Coba tidak digondol. Kebetulan tukang gondolnya yang di depan ini Bu. Gitu ya. Nah, tapi kalau kata Gondolayu ini dari kata gondo, aroma, layu itu bau jenazah atau bau busuk. Karena di sebelah utara Gondolayu zaman dulunya adalah area pemakaman. Pernah terjadi tiban itu artinya adalah ambles dan banyak jenazah-jenazah yang hanya terbawa aliran sungai menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, kemudian mulai saat itu dinamakan sebagai nama area Gondolayu. Gondolayu itu bukan Gondolayu Marangayu, tapi gondo kan Gondo bau. aroma, bau busuk, bau layu gitu ya. Sebetulnya dari sejarah yang tepat adalah yang itu tadi. Gitu. Hanya saja ada plesetannya itu tadi, plesetannya gondo wong ayu gitu ya. Ini kalau begitu keplesetan itu bisa diterapkan nanti kalau yang di bawah mahasiswa. Wah ini ya. Ini. Oke, ini sebentar lagi ya kita memasuki salah satu area kawasan yang cukup ikonik di kawasan kota Yogyakarta ini ya. Katanya itu kalau wisatawan berkunjung ke kota Yogyakarta belum foto dengan bangunan ini belum afdol gitu katanya ya. Itu. Nah ini kalau kita lihat ke depan samar-samar sudah tampak ya ada bangunan putih berdiri tegak menjulang tinggi, tapi bukan harapan mertua ya. Ini adalah Tugu Yogyakarta, tugu kedua di kota Jogja. Yang pertama Kok bisa ya Tugu kedua? Tugu yang pertama kemana? Tugu yang pertama itu namanya adalah Tugu Golong Kilik. Golong Gitu. Kilik. Betul. Tapi tugu yang pertama itu lokasinya sama berada di tengah, hanya saja hancur karena peristiwa gempa bumi dahsyat tanggal 10 Juni tahun 1867. Nah, itu terjadi gempa bumi dahsyat. Itu diperkirakan 2 kali lipatnya 27 Mei 2006. Lebih besar dari itu. Nah, itu kemudian menghancurkan Tugu Golong Kilik dan setelah 22 tahun lamanya barulah dibangun kembali, yaitu di tahun 1889 pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-7. Bentuknya sekarang menjadi bentuk karisma dengan puncaknya kerucut seperti itu. Ketinggiannya hanya 10,8 meter saja. Dulu bentuk yang pertama seperti yang ada di sebelah kiri kita, ada miniatur Tugu Golong Kilik yang terletak di Taman Diorama Tugu Yogyakarta. Ya, dulu bentuknya seperti itu. Golong kilik, golong itu bagian puncaknya yang artinya bulat seperti bola, dan kilik itu bagian badan tubuh yang berbentuk silinder atau bentuk tabung. Di Tugu Golong Kilik yang setinggi 25 meter ini terkandung filosofi Jawa berkaitan dengan konsep Islam Jawa Manunggaling Kawula Gusti, atau persatuannya antara rakyat dengan sang raja. Bersatu untuk apa? Bersatu untuk bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa nanti sejatinya manusia itu akan kembali kepada Tuhan. Karena sejatinya memang manusia juga berasalnya dari Tuhan pula seperti itu. Tapi kalau secara arti luas, Manunggaling Kawula Gusti ini dapat dipahami sebagai persatuan antara seorang umat dengan Sang Pencipta. Nah, dari Tugu Yogyakarta itu sebagai point of view-nya Sultan. Tadi ya ada pertanyaan, bangunan ini digunakan sebagai apa? Gitu. Bangunan Tugu Yogyakarta itu digunakan sebagai point of view-nya Sultan ketika bersinewoko atau bersemedi di bangsal Manguntur Tangkil. Jadi, nah sebentar ya saya carikan kodenya. Jadi kalau dari bangsal Manguntur Tangkil menatap ke arah utara itu nanti akan sampai di Tugu Yogyakarta. Nah,
Jadi di area ini ya, nah ini kan ada dampar Kensono. Jadi nanti Itu kan ada di keraton ya. betul ada di Terus keraton. berapa di situ? Nanti Sultan akan duduk di keraton Yogyakarta di bangunan Sitinggil ini di Jalan Bangsal Mangunter Tangkil akan menatap jauh ke arah utara, memandang tubuh Yogyakarta sebagai point of view-nya, pandangannya lurus ke arah utara. Itu sebagai bentuk bahwa Sultan nanti itu akan mengajak masyarakat bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, tapi meninggalkan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Jadi tentu harus mengayomi, merangkul masyarakat, mendorong masyarakat untuk bisa mandiri. Gitu. Bayangannya atau gambarannya seperti itu. Makanya Tugu Yogyakarta digunakan sebagai point of view. Gitu. Nah, kalau dari sisi Tugu Yogyakarta ke arah selatan, saat ini kita berada di Jalan Margo Utomo ya. Nah, dulu namanya Pangeran Mangkubumi, kalau sekarang kita kenal sebagai Margo Utomo. Margo itu artinya jalan, Utomo itu keutamaan. Jadi keutamaannya manusia itu nanti kalau mau kembali kepada Tuhan harus mengambil jalan yang utama atau jalan yang lurus. Sehingga kalau dalam agama Islam kita kenalnya adalah istilahnya Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Gitu. Tapi kemudian area ini banyak bangunan-bangunan Belanda yang didirikan. Salah satunya yang di sebelah kiri kita ini ya. Tidak berkaitan dengan sebuah filosofi, tapi saya ceritakan. Ini adalah Hotel Tugu, hotel pertama di kawasan kota Yogyakarta yang dibangun pada tahun 1890-an. Pembangunan Hotel Tugu ini masih ada kaitannya dengan pembangunan stasiun besar Yogyakarta sebagai stasiun kedua di kota Jogja, atau yang kita kenal sebagai stasiun Tugu ya. Jadi zaman dulu itu ceritanya ya, orang-orang Belanda dari Batavia menuju Surabaya atau sebaliknya tidak ada yang namanya perjalanan kereta malam. Oleh sebab itu kalau malam hari harus transit karena waktu tempuhnya 2 hari gitu. Kalau sekarang 15 jam sudah sampai. Karena teknologinya pakai arang itu ya. Betul, karena teknologinya tidak secanggih sekarang ya. Kemudian tinggal transit di kota Yogyakarta, dibuatlah akomodasi untuk menginap berupa hotel tuh. Sempat berganti-ganti fungsi menjadi Bank Jakarta, Universitas Mercubuana, kemudian yang terakhir itu menjadi toko grosir barang pecah belah, Kedawung Double Top itu ya, masih ingat ya. Gitu. Kebetulan di rumah saya itu masih punya satu rak itu lemari, isinya piring-piring, mangkok, gelas, sangkir Kedawung Double Top itu. Itu ibu saya itu dulu koleksi itu, sampai sekarang nggak boleh dipakai. Kalau saya mau pinjam itu katanya nggak boleh, soalnya jadi pajangan gitu. Koleksi. Gitu ya. Oke, kita baru saja melewati salah satu jembatan juga yang terkenal. Jembatan apa? Kretek apa nih ya? Kretek Kewek ya. Kretek Kewek ini sebetulnya ini agak lucu ya. Ini bukan dari kata cewek atau kemayu. Kewek ini dari bahasa Belanda, yaitu kerkweg. Kerk itu gereja, weg itu jalan ekonomi, jalan perekonomian, kan area perdagangan ya. Saling terhubung menuju satu gereja, yaitu gereja Kota Baru. Tapi karena orang Jawa itu ilah Jawa ya, makanan utamanya bukan roti dan keju, tapi nasi dan gudeg gitu ya. Jadi ngomong kerkweh nggak bisa, jadinya keweh gitu. Ada pergeseran pelafalan, pergeseran penyebutannya dari kerkweh menjadi keweh gitu. Jadi sampai sekarang yang terkenalnya yus jembatan keweh gitu. Oke, kalau kita lihat di sebelah kanan ini ya, sebelah utara ada hotel pertama tadi, Hotel Tugu. Sebagai hotel pertama, wah iya itu sangat sayang ya. Ambrol itu sebetulnya sudah masuk bangunan cagar budaya, hanya saja status kepemilikannya milik swasta, yaitu milik almarhum Bapak Prabowo Sutejo. Itu adik kedua dari almarhum Pak Soeharto, presiden kedua. Tadi sudah ada hotel pertama, berikutnya hotel kedua yang terletak di sebelah kiri kita, yang saat ini bernama Grand Ina Malioboro. Dulu pertama kali dibangun dengan nama Grand Hotel di Jogja. Dibangunnya tahun 1908. Padahal saat itu punya tagline yaitu Yogyakarta the Ancient City, kota Yogyakarta sebagai kota tua. Karena apa? Itu berkaitan dengan selesai dipugarnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Untuk menarik wisatawan dibuatlah kota Yogyakarta ini sedemikian rupa sebagai kota wisata. Nah, untuk fasilitasnya menginapnya di Grand Hotel di Jogja ini. Betul, sempat berganti-ganti nama menjadi Hotel Asahi, Hotel Merdeka, Grand Natur Garuda. Kemudian 2001 jadi Grand Ina Garuda. Kemudian saat ini baru saja rebranding jadi Grand Ina Malioboro. Karena memang saat ini kita berada di Jalan Malioboro. Ya. Kalau statusnya setelah dari Indonesia Merdeka itu BUMN sampai sekarang. Itu masih BUMN. Iya, BUMN.
Nah, saat ini kita berada di Jalan Malioboro ya. Monggo silahkan kalau mau foto-foto kanan kiri atau mau merekam video silahkan ya. Dan jangan lupa tangannya dipersiapkan untuk dada-dada ke kanan kiri. Karena saya seperti membawa rombongan Dimas Diajeng ini ya. Ini ya. Jarang-jarang loh, ini asli kota Yogyakarta semua. Asli ya. Terlihat dari luar Jakartanya itu kayak tanduk kan kita. Waduh. Nah, ini harusnya ini usulan aja. Jadi kalau ibu-ibu yang mau lihat nanti ada ketentuan, atasannya wajib pakai kebaya. Wah ini ya. Nah, Sekaligus mempromosikan itu ya. Betul. Nah ini kita berada di Jalan Malioboro ini. Kalau menurut sejarahnya, Malioboro ini dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara. Maliabara itu artinya jalan dengan untayan bunga atau jalan dengan rangkaian bunga. Karena apa? Karena mulai dari Tugu sampai Keraton ini istilahnya adalah Raja Marga. Kalau kita kenal sekarang ada jalan provinsi, jalan kabupaten, nah itu zaman dulu namanya Raja Marga, jalan kepunyaan Sultan. Jadi kalau Sultan pulang dari perjalanan dinas atau ada kunjungan tamu kenegaraan, area ini akan dihiasi dengan untayan bunga sebagai bentuk penyambutan. Tapi kalau secara filosofisnya, Jalan Malioboro ini mengacu pada dua akar kata, yaitu Malio dan Boro. Malio itu jadilah wali, walio. Wali ini Boro. Nah, wali ngumboro, betul sekali. Jadilah seperti seorang wali yang mengembara. Karena apa? Karena tadi kalau mau kembali kepada Tuhan kan sudah mengambil jalan keutamaan. Tapi kita hidup di dunia ini seperti orang yang mengembara. Oleh sebab itu jangan sampai keblinger, jangan sampai tersesat. Oleh sebab itu selalu berpegang teguhlah dengan ajaran para wali untuk menyebarkan ajaran kebaikan dan ajaran agama seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya orang berbuat baik itu ya banyak sekali godaannya. Sedikitnya kita kenali ada 3 godaan duniawi. Ada harta, ada tahta, ada nada apa bapak-bapak, ya, wanita ya. Nah ini simbol-simbol tersebut atau godaan dunia tersebut. Wanita apa Renita? Waduh, disimbolkan dengan bangunan di sebelah kiri kita ini ya. Wanita. Ada kantor gubernuran atau bangsal kepatihan. Dulu merupakan tempat tinggalnya pepatih dalem. Pepatih dalem itu adalah kalau sekarang setingkat dengan perdana menteri. Pada saat itu patih dalem yang terkenal adalah Patih Danurejo gelarnya. Nah ini kenapa sebagai godaan duniawi berkaitan dengan tahta. Yang namanya patih itu arus ekonominya sangat kuat sekali itu ya. Dekat dengan raja, dekat dengan sultan, dekat pula dengan pemerintah Belanda. Itu mau kanan kiri semua uang masuk gitu. Makanya itu sebagai godaan duniawi berkaitan dengan tahta. Nah kalau berkaitan dengan harta dan wanita, kira-kira gimana ya? Menjadi satu banget. Menjadi satu, yaitu dengan adanya pasar Beringharjo atau nama zaman dulunya adalah pasar gede. Godaan duniawi berkaitan dengan harta itu disimbolkan dengan adanya pasar. Kalau godaan duniawi berkaitan dengan wanita itu juga dengan pasar Beringharjo seperti itu. Kalau kan bodoh. Nah itu ya, karena mayoritas pedagang ini adalah kaum hawa gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah kalau zaman dulu bapak-bapak pamitnya mau beli beras sama gula setengah kilo, pamitnya setengah jam kok pulangnya 7 jam itu ada apa? Silakan di cross check sendiri gitu ya. Gitu. Ternyata antri sembako gitu ya. Nah ini di sebelah kiri kita ada pasar Beringharjo. Kalau dulu namanya pasar gede. Jadi kalau simbah-simbah ditanya, ajeng tindak mungkin enggak pasar gede. Pasar gede itu bukan kota gede tapi pasar ini. Kalau pasar Beringharjo itu nama baru di tahun 1930-an pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Nah ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembuatan atau pembangunan pasar bangunan permanennya. Jadi zaman dulu orang-orang yang jualan di pasar Beringharjo itu hanya beralaskan tikar dengan atap terpal di bawah pohon beringin. Oleh Sultan Hamengkubuwono ke-8 dibuatlah kios-kios sederhana dan bangunan permanen. Kemudian nama pasarnya diganti menjadi pasar Beringharjo dari kata beringin harjo, supaya orang-orang yang berjualan di alas beringan ini di bawah pohon beringin hidupnya nanti akan raharjo atau sejahtera gitu. Makanya namanya diganti. Tapi kalau saat ini kita bukan di Jalan Malioboro lagi. Batasnya adalah dari Bangsal Kepatihan ke selatan. Kalau ibu-ibu tahu ada toko batik Terang Bulan, sampai 60 meter itu kita saat ini berada di Jalan Margomulyo. Ini Margomulyo? Ya, Margomulyo. Jadi Margo Utomo, Malioboro, Margomulyo gitu. Kalau Margomulyo itu dari kata Margo artinya jalan, Mulyo itu kemuliaan. Karena kita sudah melewati godaan duniawi berkaitan dengan harta tata wanita.
yang disimbolkan dengan bangunan-bangunan tadi. Tapi kemudian pada masa perkembangannya, area ini menjadi area pusat pemerintahannya orang-orang Belanda ketika ada di Yogyakarta. Salah satunya di sebelah kanan kita ada Gedung Agung atau Istana Kepresidenan. Zaman dulunya ini digunakan sebagai tempat tinggal dan kantor residen. Residen itu setingkat dengan Gubernur Jenderal. Jadi kalau kita pernah tahu ya sejarah itu ada Jenderal Dendels, nah itu pernah singgah di sini. Wah itu ya jadi nama jalan gitu. Kemudian ada lagi yang di sebelah kiri ada Musri de Bern. Dulu adalah benteng Rustenburg dari kata Rus, RUSD yang artinya istirahat dalam bahasa Belanda. Gitu. Iya, terus menjadi res dalam bahasa Inggris. Itu sebenarnya bahasa Inggris dan bahasa Belanda sedikit mirip-mirip gitu. Ada lagi Bank BNI. Ini dulunya adalah kantor asuransi jiwa punya orang Belanda. Yang di sebelah kiri kita ada kantor, dulunya memang kantor pos juga, tapi bukan kantor pos Indonesia, melainkan kantor pos Belanda dengan nama PTT, Pos Telegraf and Telepon Kantor. Jadi zaman dulu wartel itu ya di sini nih. Kalau mau pacaran zaman dulu itu kan masih pakai pager ya, gitu pakai pager terus nanti harus telepon dulu, pencet kodenya di telepon nanti baru masuk. Nah itu orang-orang di sini. Nah dari 0 km saat ini kita berada di Jalan Pangurahan sebagai jalan terpendek di kota Yogyakarta. Karena batasnya betul dari 0 km sampai batasnya pohon beringin ini. Dua pohon beringin ini Pangurahan. Pangurahan itu dari kata murah yang artinya mengusir. Nah yang diusir apa? Yang diusir adalah segala hawa nafsu yang negatif yang melekat pada diri manusia. Karena gambarannya ketika manusia sudah menapaki di alun-alun utara yang berpasir ini adalah penggambaran manusia ketika dikumpulkan di padang mahsyar atau di alam barzah. Makanya sekarang dikembalikan seperti zaman dulunya menjadi pasir. Oh ini zaman dulu memang pasir? Zaman dulunya memang pasir. Pertamanya memang pasir. Bahkan lebih luas areanya. Jalan aspal ini kan dulu belum ada ya. Dan itu masih pasir-pasir sampai ke area luar-luar ini. Jadi ini dalam rangka sumber filosofi tadi di pasir itu ya? Iya, berkaitan dengan sumber filosofis sekaligus mengembalikan wujud aslinya. Gitu. Nah, oke ceritanya akan saya pause sebentar, gitu ya. Kita akan turun di Museum Negeri Sono Budoyo. Silakan dipersiapkan ya. Sabuk pengamannya jangan lupa, jangan sampai lupa ya. Karena ada pepatah yang mengatakan terjerat sabuk pengaman tidak seindah terjerat tali asmara itu ya. Oke, tasnya bisa ditinggal saja tidak apa-apa. Yang penting adalah HP untuk berfoto. Seperti itu. Oke, kita akan turun di sini. Monggo silakan. Ibu kan gak otak mati rasa Gas. Nah, foto nah. Kita kayak bisa ya. foto apa video? Foto. Kabeh sih. Kita kayak bisa. Mana kita kayak bisa. Cari gua lobe ya. Kita baru saja dari Museum Negeri Sono Budoyo. Ini kegiatannya selain mengajak jalan-jalan belajar tentang sumber filosofi itu, tapi juga mempromosikan Museum Sono Budoyo. Karena Museum Sono Budoyo ini statusnya tidak hanya sebagai museum lokalan saja, tapi statusnya juga sebagai museum bertaraf nasional. Ini adalah museum terlengkap kedua di Indonesia setelah Museum Gajah atau Museum Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Hasilnya cukup lengkap. Harga masuknya hanya Rp3.000 saja. Jadi silahkan nanti kapan-kapan akhir pekan bisa berkunjung ke Museum Negeri Sono Budoyo ini. Nah, tadi ya kita sudah melihat alun-alun utara. Nah, alun-alun utara itu, di sini saya punya foto lamanya. Nah, ini adalah foto lama dari tampilan alun-alun utara. Ini foto ini diambil di tahun 1920. Belum masih seperti ini. Itu pasir juga ya? Ya, masih pasir juga. Tapi juga sudah mulai ada beberapa tanah dan rumput yang mulai tumbuh juga gitu. Nah, ini pada saat alun-alun utara ya. Ini alun-alun itu dari kata alun, mengalun seperti ombak, tergulung ombak, tersapu angin. Itu adalah penggambaran manusia ketika di padang mahsyar. Nah,
Oleh sebab itu alun-alun utara yang berpasir ini memang menggambarkan konsep bagaimana manusia atau manusia setelah meninggal dunia. Seperti itu. Ada alasan kenapa digunakannya pasir. Kalau secara fungsional pasir ini ya, pasir itu kalau hujan akan langsung terserap sampai ke dasar. Berbeda dengan tanah ataupun rumput. Kalau tanah nanti ada kubangan akan menggenang dan menimbulkan becek gitu. Dan airnya tidak akan terserap. Oleh sebab itu lebih fungsionalnya lebih maksimal menggunakan pasir. Dan alasan keduanya, zaman dulu pasir ini kan alun-alun utara kan digunakan sebagai untuk menyampaikan aspirasi kepada sultan dengan cara laku topo PP, yaitu Topo duduk, PP? iya topo PP itu dengan duduk bersila di alun-alun utara di bawah panas matahari. Nah orang zaman dulu kan menggunakan jarik ya. Kalau zaman dulu pakai jarik itu duduk di pasir, dikibas, disibak saja sudah bersih. Berbeda dengan di tanah ya. Kalau kita pakai jarik atau pakai celana ajur duduk di tanah berdiri kotor, di mau disibak pun juga akan ngecap, akan timbul noda. Kalau pasir tidak seperti itu. Nah itu tadi ada beberapa manfaat lainnya juga untuk biaya perawatannya itu lebih mudah. Karena kalau tanah itu kan nanti habis dipotong nanti tukul meneh rumputnya gitu ya. Tapi kalau pasir tidak gitu. Dan pasirnya menggunakan pasir pantai bukan pasir gunung. Kalau pasir gunung itu berbahaya. Karena apa? Pasir gunung ini secara masanya dia lebih ringan daripada pasir pantai. Gitu. Jadi kalau terkena angin akan mudah sekali terbang. Dan lagi pasir gunung itu mengandung zat silika, zat kaca. Itu berbahaya untuk penginderaan, untuk mata. Gitu. Kalau pasir pantai kan tidak ya. Pasir pantai itu pasir besi gitu. Nah ini tadi alun-alun utara sebagai penggambaran alam bangsa atau padang masyar. Kalau masuk ke area selatannya lagi, masuk ke area kompleks Keraton Yogyakarta, nanti kita bisa bertemu dengan bangunan ini yang biasanya untuk pementasan seni itu ya. Ini namanya adalah Bangsal Sri Manganti. Sri Manganti ini dari kata Sri yang artinya raja, sedangkan Manganti itu dari kata menanti, menunggu. Nah ini fungsionalnya zaman dulu bangunan ini, bangsal ini digunakan sebagai ruang transit. Jadi kalau ada tamu kenegaraan mau bertemu dengan sultan, terlebih dahulu harus menunggu di ruangan ini seperti lobinya, seperti ruang tunggunya, ruang tamu. Nanti kalau sudah nanti akan diajak, akan dijamu oleh sultan seperti itu. Tapi kalau secara filosofinya bangsal ini tadi ya dari kata menganti, menanti. Ini adalah gambaran manusia setelah dikumpulkan berikutnya memasuki tahap proses penantian. Nah, penantian apakah itu? Penantiannya adalah penantian untuk dihisab atau ditimbang amal baik dan buruknya manusia. Nah proses penimbangan amal baik dan buruk manusia itu disimbolkan dengan adanya sebuah bangsal lagi. Bentuknya seperti ini, namanya adalah bangsal Traju Kencono atau Traju Mas. Traju itu artinya timbangan, Kencono itu emas, emas itu logam mulia. Nah ini maksudnya adalah sebagai simbolisasi dari timbangan yang mulia untuk menimbang kemuliaannya manusia selama hidup di dunia. Karena itu ya nanti kalau sudah dihisab, sudah ditimbang amal kemuliaannya, berikutnya rohnya manusia ini akan hidup kekal abadi di akhirat atau di surga. Penggambaran roh yang kekal abadi ini disimbolkan dengan adanya sebuah pusaka keramat, pusaka sakral. Oleh sebab itu tidak ada fotonya, tidak ada replikanya, dan pusakanya itu tersimpan di dalam bangunan ini. Nama bangunannya adalah Gedong Probo Yekso. Probo itu cahaya, Yekso itu penjaga, penjaga cahaya. Nah, kira-kira pusaka apa itu ya? Kok sampai harus dijaga itu tadi? Nama pusakanya adalah pusaka lampu Kiai Wiji. Nah, dikatakan lampu sebetulnya lebih sederhana dari lampu, bukan lampu bolam, bukan lampu neon, tapi juga bukan senter, bukan teplok, hanya berupa sumbu api. Dan apinya ini tidak pernah padam semenjak masa Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama hingga hari ini. Jadi betul, jadi 267 tahun lamanya, 267 tahun lamanya tidak pernah mati. Pakai minyak juga tentunya. Hanya saja apinya itu tidak boleh sampai padam. Nah, ini kan hanya berupa sumbu dan api. Kalau yang namanya sumbu itu kan lambat laun kan akan hangus ya, akan hangus. Nah, proses menggantinya itu juga tidak sembarangan. Sumbu yang lama dengan sumbu yang baru ditempelkan, tapi sumbu yang lama tidak boleh ditiup, tidak boleh dimatikan, dibiarkan sampai hangus. Kemudian apinya yang tadi sudah berpindah. Nah ini baru lagi nanti kalau sudah mau habis lagi dipindah lagi, tapi tidak boleh sampai apinya mati. Betul, harus dijaga ketat.
Nah ini bukan area yang bisa dikunjungi oleh masyarakat atau wisatawan karena ini terletak di area private. Gitu. Tidak boleh sembarangan orang melintas atau masuk ke sini. Bahkan abdi dalamnya juga khusus. Gitu. Tidak boleh sembarangan abdi dalam. Harus abdi dalam yang berasal dari keluarga sultan saja. Yang boleh masuk ke area ini itu hanya sultan, kerabat dekat sultan, abdi dalam khusus yang dari keluarga sultan yang memang punya tugas wewenang menjaga dan merawat pusaka-pusaka ini. Dan satu lagi tambahan khusus yaitu para penari Bedoyo Semang atau penari tarian sakral Keraton Yogyakarta ini. Para penarinya nanti akan ditempatkan di bangunan ini. Mereka akan diminta untuk bersemedi terlebih dahulu sebelum menarikan tarian sakral. Nanti kalau sudah menarikan, pulangnya juga harus dikembalikan ke bangunan ini. Itu harus nanti ritual penutup dulu. Nanti kalau sudah baru boleh pulang gitu. Tapi rata-rata untuk para penari-penari ini kalau ditanya di dalamnya apa nggak tahu gitu. Jadi seperti dihipnotis, tidak tahu isinya apa gitu. Oke, nah berkaitan dengan cerita konsep Paraning Dumadi itu ceritanya sudah selesai di area ini tadi. Sudah disimbolkan dengan Tugu Yogyakarta sebagai bentuk simbol munajat kepada Tuhan, mengambil jalan keutamaan, jalan Malioboro sebagai penyebaran semangat ajaran para wali, kemudian sampai jalan kemuliaan, jalan Pangurahan sebagai simbol pertaubatan, kemudian alun-alun sebagai alam barzah atau pada masa, dan rohnya sudah berakhir di akhirat di surga. Oleh sebab itu kan ada orang Jawa ya, pepatah Jawa mengatakan urip ning donya iku mau mampir ngombe gitu ya. Tapi ning ngombe ini ngombe degan karo mangan bakso dan agak lama ya gitu ya. Maksudnya hanya sesaat saja gitu. Jadi itu seperti ibarat kata orang minum. Nah, ceritanya sudah selesai sampai di sini, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Jelas. Sudah jelas ya, cukup jelas ya. Oke, nah ini tadi saya sempat menjanjikan ya akan menyampaikan tentang fungsi-fungsi bangunan tadi ya. Tadi sudah saya sampaikan tentang bangunan Tugu Yogyakarta. Nah, satu lagi ya, start untuk point of view-nya Sultan ya. Jadi tadi point of view-nya Sultan dari bangunan ini menatap ke arah utara, memandang bahwa apa yang akan dilakukan sebagai bentuk refleksinya, apa yang akan dilaksanakan selama 1 tahun ke depan, apa yang sudah terlaksana, apa yang belum terlaksana, kemudian difokuskan pada satu titik untuk mencari analisis SWOT. ya, analisis SWOT betul kan? Kalau sekarang analisis SWOT gitu ya. Betul. Nah kemudian kalau yang selatan ini ya, ini kan tadi ada 3 elemen, juga sebagai point of view. Keraton ini tentu jelas sebagai pusat budaya, pusat religi, ekonomi, kehidupan, dan pemerintahan. Kemudian yang di bagian selatan ada panggung rakyat. Panggung rakyat ini zaman dulunya digunakan sebagai pos perburuan. Pos perburuannya Sultan. Untuk celeng itu bukan ya? Bukan, dan celeng itu bukan. Bukan. Kalau sekarang kan orang mengatakan bahwa panggung rakyat itu sebagai area kandang menjangan ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan kandang menjangan itu bukan bangunan panggung kerapiak ini, bukan. Tapi adalah area sekitarnya. Jadi kerapiak sekitarnya, area rumah-rumah padat penduduk itu zaman dulunya belum ada. Hanya berupa hutan. Karena kata kerapiak itu dari bahasa Sanskerta, artinya adalah hutan lindung. Gitu. Nah, hutan lindung kemudian ada panggung kerapiak. Panggung kerapiak ini digunakan sebagai untuk berburu. Gitu, berburunya raja, pos perburuan. Jadi jangan dibayangkan kalau sultan itu raja berburu nanti naik kuda, masuk ke hutan, berusuhan memanah, itu tidak. Itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya untuk keselamatan sultan. Kayak di film-film. Tidak, tentu ya. Karena tidak boleh sembarangan. Siapa tahu nanti ada yang berniat jahat kepada sultan ya. Gitu. Nah, oleh sebab itu dibuatlah pos ini. Nanti sultan berburunya itu di rooftop di lantai 2 ini. Ini bangunannya tingkat. Lantai pertama ini digunakan sebagai tempat beristirahat dan tempat berjaganya para prajurit yang menemani sultan berburu. Sultan berburunya di atas. Hewan yang diburu adalah rusa atau menjangan. Yang ada di sekitarnya ini. Betul. Rusa atau menjangan. Oleh sebab itu areanya disebut sebagai area kandang menjangan. Karena sebetulnya rusa ini kan bukan hewan endemik kota Yogyakarta ya. Rusa itu tinggalnya di padang rumput. Tapi di kota Yogyakarta kan tidak ada padang rumput. Gitu. Rusa-rusa ini sengaja didatangkan dari berbagai daerah, diletakkan di hutan kerapiak, ditangkarkan. Seolah-olah hutan kerapiak itu menjadi kandangnya si rusa, sebagai kandangnya si menjangan. Nah, oleh sebab itu disebutnya sebagai kandang menjangan. Tapi yang dimaksud kandang menjangan itu bukan bangunan ini, melainkan adalah area sekitarnya. Seperti itu. Tapi kenapa kalau masuk katanya sulit untuk keluar?
Wah ini ya, itu mitos zaman waktu anak-anak kecil itu ya. Iya, betul benar. Itu zaman dulu ini kan tidak ada pagarnya, ini kan sekarang sudah ada tralisnya. Kalau zaman dulu kan tidak ada tralisnya, jadi kalau yang namanya anak-anak itu sering sekali masuk ke situ main peta umpet. Tapi biasanya anak kecil itu kan memang pembawaannya iseng ya, jahil ya. Kalau nemu batu bata, ada tembok yang terjadi adalah digambarin, dicoret-coret. Padahal itu kan bangunannya keraton. Takutnya nanti tidak ditukani oleh keraton Yogyakarta. Simbah-simbah zaman dulu itu bilangnya jangan masuk, nanti tidak digondol wewe gitu. Diweden-wedeni supaya nanti nggak ngorek-ngorek, nggak jahil gitu. Nanti supaya nggak dimarahin keraton, karena ini bangunan punya keraton Yogyakarta gitu. Tempatnya jadi vandalisme gitu. Soalnya kan kalau anak kecil dibilang jangan itu punya keraton lah. Keraton itu apa mbah? Gitu nggak tahu ya kalau anak kecil. Makanya dibuatlah itu tadi analoginya itu seperti itu. Perumpamannya jangan masuk situ nanti tidak digondol wewe gitu. Sebetulnya tidak ada berkaitan dengan mitosnya. Itu hanya siasat supaya tidak anak-anak itu jahil seperti itu. Oke, kita sudah kembali lagi ke meeting point kita ke kantor Dinas Kebudayaan Pondok Kabudayaan dan SW Jakarta. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Nah ini ya sebelum nanti turun untuk tanda pesertanya, mohon maaf saya bisa minta kembali ya, karena akan digunakan untuk esok hari gitu. Ya. Nah sebelum saya turun, saya juga akan menyampaikan beberapa hal tentang kegiatan ini. Kegiatan ini tidak hanya punya satu tema ini saja. Kami juga punya tema-tema yang lain. Ada tema tentang Sangkaning Dumadi, tema tentang religi, tema tentang kolonial, sejarah, kuliner bahkan ya. Nanti para peserta akan diajak untuk menikmati kuliner khas yang ada di kota Yogyakarta. Tapi tidak untuk ngincipin ya. Nanti kalau ngincipin silahkan jajan sendiri-sendiri. Hanya saya pamerkan gambar. Kapan? Nanti mohon ditunggu untuk bulan depan seperti itu. Dan salah satunya di bagian belakang kan ada sepeda ya. Dan nanti ada rute spesial di mana nanti peserta akan diajak untuk bersepeda cycling tour mulai dari Tugu hingga Panggung Kerapiak dengan durasi 4 jam, termasuk bisa belusukan di area Keraton Yogyakarta. Gitu. Untuk informasi lebih lanjut silahkan nanti bisa dipantau melalui akun sosial media kami di @sumbufilosofi dan Dinas Kebudayaan DIY, atau nanti bisa langsung mengecek jadwalnya di jogjaheritage.com seperti itu. Untuk tanggal 25 udah penuh belum Mas? Untuk sampai bulan Agustus ini sudah penuh ya. Oh, Gitu. Sudah tidak bisa ini. Gitu. Jadi nanti silakan kalau mau daftar lagi di bulan September gitu ya. Oke, akan saya tutup. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan siang hari ini. Saya selaku edukator, juga Mas Adit selaku pramudi menyampaikan permohonan maaf apabila terjadi kesalahan dalam hal tutur kata, tindakan ataupun bercandaan yang kurang sesuai dengan hati Bapak Ibu semua seperti itu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sabuk pengaman. 2, 3 Yogyakarta.